Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari, NIM PO 7124319062, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 2B. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan manual plasenta, eksplorasi, KBI dan KBE, dan laserasi jalan lahir. Memberitahukan kepada pasien dan keluarga tentang tindakan yang dilakukan. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Bidan Dewi. Di sini saya akan melakukan manual plasenta, di mana ujung jari sampai siku saya akan masuk ke jalan lahir ibu. Mungkin ini agak sakit, tapi ini hanya sebentar. Apakah ibu mengizinkannya? Iya, saya mengizinkan Bu Bidan. Baik, terima kasih Bu. Pertama-tama berikan saya waktu untuk menyiapkan alat terlebih dahulu. Baik Bu. Memastikan infus telah terpasang. Penolong dan asisten mencuci tangan hingga siku menggunakan air dan sabun, kemudian keringkan. Penolong selanjutnya Mencuci tangan. Pertama-tama melepas aksesoris jika menggunakan aksesoris. Selanjutnya mengambil sabun. Ujung jari, sela-sela jari, mengunci ibu jari, menggunakan APD. Mengatur posisi ibu di tempat tidur dengan posisi dorsal recumbent. Misi Bu ya. Memberikan sedatif dan analgetik melalui karet infus. Permisi Bu, saya akan memberikan suntikan agar rasa nyerinya hilang ya. Permisi Bu.
Memakai sarung tangan steril hingga sampai siku pada tangan dominan. Mengosongkan kandung kemih menggunakan kateter. Sisi Bu, saya akan memasukkan kateternya ya. Tarik nafasnya Bu ya. Ya, tarik nafas Ibu. Cabut Ibu ya, tarik nafas. Iya. Memegang tali pusat yang telah dijepit dengan klem, kemudian menegangkan dengan tangan kiri sejajar lantai. Tangan kanan dimasukkan secara obstetri ke dalam kafum uteri dengan mengikuti tali pusat hingga menyentuh serviks. Setelah tangan mencapai pembukaan serviks, tangan yang lain menahan fundus uteri. Sambil menahan fundus uteri, masukkan tangan ke dalam kafum uteri sehingga mencapai tempat implantasi plasenta. Membuka tangan obstetri menjadi seperti memberi salam. Merapatkan jari-jari secara perlahan, menggerakkan tangan dengan mengisir kanan dan ke kiri secara lembut sampai plasenta terlepas seluruhnya. Apabila plasenta sudah terlepas, maka lakukan eksplorasi untuk memastikan tidak ada sisa plasenta. Setelah itu, keluarkan plasenta. Setelah plasenta lahir, periksa bagian plasenta apakah plasenta lahir lengkap. Kemudian, letakkan ke tempat plasenta. Setelah itu, lakukan masase. Misi Bu ya. Jika dalam 15 detik setelah plasenta lahir dilakukan masase uterus dan tidak ada kontraksi uterus, maka lakukan KBI dan KBE. Ibu, mohon maaf, ini kontraksinya kurang baik ya. Nanti akan saya lakukan tindakan selanjutnya. Mohon kerjasamanya Ibu ya. Lepaskan handscoon dan letakkan handscoon ke dalam larutan klorin. Kemudian pasang handscoon kembali. Kemudian tangan kiri membuka labia mayora dan Ibu ya. memasukkan tangan kanan ke dalam jalan lahir secara obstetri. Pindahkan tangan kiri ke fundus uteri, kemudian kepalkan tangan kanan secara bifornik anterior. Menekan korpus uteri posterior seluas mungkin dengan menggunakan tangan yang di luar, seakan-akan kedua tangan bertemu. Menekan uterus di antara kedua tangan selama 5 menit. Apabila dalam 5 menit terjadi kontraksi uterus, maka KBI diteruskan selama 2 menit, sehingga total waktu 7 menit. Karena uterus tidak berkontraksi dengan baik dalam 5 menit, maka segera lakukan KBE. Asisten bisa bantu saya, kita akan melakukan KBE. Iya, baik. Oke, baik. 1, 2, 3. Cuci handscoon ke dalam larutan dan keringkan. Menyiapkan injeksi ergometri 0,2 mg dan suntikan secara intramuskular.
Permisi Bu ya, saya suntik dulu ya. Pastikan infus berjalan lancar. Melakukan pemasangan tampon, kondom atau kondom kateter. Mengikatkan kondom ke dalam kateter atau transfusi set dan bebaskan klem transfusi set. Alirkan cairan infus ke dalam kondom hingga perdarahan berhenti. Oke, lepaskan tangannya. 1, 2, 3. Setelah perdarahan berhenti, maka lakukan pemeriksaan laserasi. Jika terjadi robekan, maka lakukan hekting. Permisi Bu ya, saya periksa dulu ya. Persiapkan alat hekting. Beritahu kepada ibu akan disuntik dan mungkin timbul rasa kurang nyaman. Permisi Bu, ini ada sedikit robekan ya, jadi saya suntik dulu Bu ya. Karena apa sih Bu ya? Tusukkan jarum suntik pada ujung luka robekan perineum. Masukkan jarum secara subkutan di sepanjang tepi luka. Kemudian aspirasi untuk memastikan tidak ada darah terhisap. Suntikan cairan lidokain 1% tanpa menarik jarum suntik keluar dari luka, kemudian arahkan jarum suntik sepanjang luka pada mukosa, kemudian lakukan aspirasi. Suntikan cairan lidokain 1% sambil menarik jarum suntikan. Tunggu 1-2 menit sebelum melakukan penjahitan untuk mendapatkan hasil optimal dari hasil anestesi. Lakukan inspeksi vagina dan perineum untuk melihat robekan. Pasang benang jahit kronik 2/0 pada mata jarum. Kemudian lakukan Kemudian memberitahu ibu agar membasuh perineum dengan sabun dan air, terutama setelah buang air besar. Kemudian jangan lupa kembali untuk kunjungan tidak lanjut setelah 1 minggu untuk pemeriksaan jahitan dan rektum. Merapikan alat. Melepaskan handphone ke dalam larutan klorin. Melepaskan APD. Mencuci tangan. Selanjutnya mengambil sabun. Ujung jari, sela-sela jari, mengunci ibu jari,